Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi kita di kelas ekonometrika. Ya, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik, sebelum kita mulai kelasnya, saya ingin mengingatkan bahwa sebelum-sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi di dalam teknik pendugaan menggunakan ordinary least square atau OLS ya. Salah satunya itu kemarin sudah kita bahas, ada multikolinearitas ya. Nah, pertemuan kali ini kita masih akan membahas terkait dengan asumsi yang penting dalam classical linear regression model atau CLRM ya, yaitu asumsi yang keempat. Kalau kalian buka bukunya ada Modar Gujarati ya, itu ada di asumsi yang keempat. Coba kalian buka halaman 83 ya. Asumsi keempat menyatakan bahwa regresi linier berganda atau linier sederhana yang menggunakan metode pendugaan OLS itu dia harus terbebas dari yang namanya heterokedastisitas ya, atau varians dari faktor gangguan itu harus seragam atau konstan ya. Jadi dia tidak boleh memiliki varians yang berbeda-beda ya, atau heterokedastis. Nah, seperti minggu kemarin ya, kita juga akan membahas heterokedastisitas ya dari berbagai aspek, terutama definisi, penyebab, kemudian akibat yang ditimbulkan, dan deteksi serta perbaikannya gimana. Ya, silakan dibuka dulu, buka bukunya halaman 463 ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan heterokedastisitas ya, kita perlu dulu tahu apa sih sebenarnya definisi dari heterokedastisitas itu sendiri ya. By definition, heterokedastisitas itu bisa kita definisikan sebagai kondisi di mana varians dari komponen error ET itu bersifat tidak homogen ya, atau nilai absolut penyimpangan model yang relatif tidak sama untuk setiap nilai variabel bebas atau sepanjang periode observasi. Jadi gangguan faktor gangguan UI gitu ya, error term dari variabel bebas itu dia variansnya tidak sama atau tidak konstan untuk setiap nilai UI-nya. Nah, itu disebutnya heterokedastisitas. Nah, jika terdapat heterokedastisitas, maka variance metrik dari error tersebut, nah, bisa kita lihat di sini, gitu ya. Ilustrasinya, ya biar gampang kita memahami heterokedastisitas ini. Nah, di sini kita lihat ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 ini kita lihat variance-nya dia tetap tidak berubah-ubah. Ini varians dari faktor gangguan ya, gangguan UI. Nah, yang gambar 2 itu variansnya berubah ya. Ketika X
ya, XI-nya atau XT-nya itu berubah, dia variance-nya juga ikut berubah. Nah, ini gambar 2 ini, inilah yang dinamakan terdapat heterokedastisitas. Ya, gambar 1 ini dia homokedastisitas karena variance-nya dia konstan. Nah, dari plot residual, ya, kondisi heterokedastisitas itu juga bisa kita lihat sebenarnya, bisa kita observasi. Nah, misalnya di sini, ya, dari gambar ini sudah jelas kita lihat bahwa model ini mengandung heterokedastisitas karena residual errornya dia tidak konstan, ya, dia berpola seperti ini. Sementara untuk gambar 2 kita lihat, ya, dia residualnya itu konstan, ya. Nah, ilustrasinya seperti itu. Lalu penyebab heterokedastisitas itu apa? Ya. Nah, yang pertama, salah satu penyebab dari terdapat heterokedastisitas itu adalah karena berkurangnya gangguan dengan bertambahnya waktu. Ya, ini istilahnya ada proses learningnya di sini. Misalnya awalnya kalian itu kan noob, ya, anggaplah kalian ini misalnya gamer, kalian itu noob, pertama-tama main itu nggak bisa gitu ya, matinya cepat terus, ya. Lobbynya itu baru turun dah lobby lagi gitu. Tapi lama-lama ketika kalian sudah sering bermain, ya, jam terbangnya sudah tinggi, lama-lama kalian itu akan semakin pro, ya, semakin pro. Nah, ini yang disebut dengan faktor process of learning, gitu ya, learning process. Di situ ada contoh lain, misalnya kesalahan seorang dalam latihan mengetik itu akan semakin berkurang dengan makin bertambahnya waktu latihan mengetik, ya. Nah, ini bisa menyebabkan heterokedastisitas karena errornya itu dia tidak konstan, ya, dia errornya akan semakin berubah gitu ya, semakin kecil variance dari error, ya. Nah, yang kedua, penyebab heterokedastisitas itu adalah, ya, terdapat variabel independen yang makin bertambah, ya, sehingga gangguan juga bisa bertambah ketika variabel independennya itu meningkat. Contoh misalnya konsumsi adalah variabel terikat dari income, ya, income itu variabel bebas. Nah, jika suatu kelompok income rendah, maka konsumsi akan rendah dan variasi pengeluaran di antara anggota kelompok akan rendah pula, ya. Sedangkan jika ditambah kelompok income yang rendah tadi dengan kelompok income yang tinggi, maka akan terjadi perbedaan, kan, ya. Akan terjadi perbedaan rata-rata tadi pengeluarannya, sehingga pengeluaran akan meningkat dan variabilitas perbedaan pengeluaran antara anggota kelompok akan meningkat pula, ya. Jadi variance itu akan berubah nanti ketika yang income-nya rendah itu ditambah dengan yang income-nya tinggi. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya heterokedastisitas. Artinya di sini kita tidak bisa mencampur adukan data, ya. Kalau kalian mau melakukan regresi, kalau kalian mau membuat model ekonometrika, itu datanya harus betul-betul bisa disandingkan, ya, apple to apple istilahnya. Jangan membandingkan jeruk dengan apel, itu tidak bisa dibandingkan. Nah, akibatnya nanti dia akan terdapat heterokedastisitas.
Oke, selanjutnya. Nah, yang ketiga, dia karena munculnya outlier ya. Outlier kemarin sudah saya jelaskan ya. Outlier itu adalah suatu data yang nilainya sangat berbeda dengan sejumlah besar data lain dalam suatu sampel. Outlier ini pencilan. Pencilan itu ya apa ya? Pencilan itu semacam data yang aneh gitu, yang berbeda, yang sangat jauh berbeda dengan data yang lain. Oke, misal ada nilai ujian, saya contohkan kemarin nilai ujian kalian tentangnya dari misalnya 10 sampai 100. Ya rata-ratanya itu misalnya 75. Kemudian ada satu nilai yang misalnya dapatnya itu 25. Nah, itu bisa kita sebut sebagai outlier ya, atau pencilan. Nah, kalau ada data pencilan, ini juga akan menyebabkan terjadinya heterokedastisitas, gitu ya. Jadi kalau kalian punya data, itu juga harus diperhatikan ya. Data itu sebarannya gimana, ya. Yang kadang-kadang yang sering menyebabkan heterokedastisitas itu ya ini ya, adanya data-data yang bersifat pencilan atau outlier. Nah, biasanya data-data yang seperti ini ya kita hilangkan saja ya, solusinya kita hilangkan saja, istilahnya kita perbaiki ya, kita perbaiki datanya sehingga tidak akan terjadi heterokedastisitas lagi. Nah, yang keempat ya sama yang seperti yang multikolinialitas kemarin ya, ada misspesifikasi model. Jadi ada kesalahan dalam menspesifikasikan modelnya ya. Contoh, dalam suatu model kita menggunakan y, mungkin yang lebih baik adalah log y kuadrat atau yang lainnya. Jadi perhatikan lagi dalam membuat sebuah model, menspesifikasikan modelnya itu harus betul-betul bagus gitu ya. Di kemarin kan kita punya model level-level, kemudian level log level, dan log ya. Saya sarankan agar lebih mudah dan menghindari yang namanya heterokedastisitas, multikolinialitas gitu ya. Saya sarankan kemarin kalian menggunakan model log gitu ya. Jadi modelnya logaritma. Ya, selain untuk memudahkan itu juga kita untuk memudahkan membacanya kan ya. Kalau log tinggal kita interpretasinya itu akan lebih mudah. Nah, kalau tadi penyebabnya, sekarang akibat yang ditimbulkan itu apa ya. Ini tidak kalah pentingnya juga untuk kalian ketahui, kalau terjadi heterokedastisitas itu akibatnya apa sih, apa yang akan terjadi pada model kita gitu ya. Ya, meskipun estimator OLS-nya itu tidak bias dan konsisten gitu ya, tapi jika terdapat heterokedastisitas atau heterokedastis ya, estimator OLS kita itu tidak efisien ya. Dan meskipun estimatornya itu linier dan tidak bias, tapi variansnya tidak minimum. Nah, ketika variansnya tidak minimum dan karena variansnya itu berubah-ubah untuk faktor gangguan UI tadi, maka standar errornya juga dia tidak akan konsisten di situ. Ya, makin besar nilai variansnya menyebabkan standar errornya juga tidak tepat, sehingga pengujian model, pengujian nilai F, dan pengujian koefisien regresi itu menjadi tidak valid. Nah, ini ya. Jadi ketika terdapat heterokedastisitas, maka pengujian koefisien regresi dan pengujian nilai F-nya ya
artinya pengujian secara parsial dan pengujian secara bersama-sama, itu hasilnya tidak akan valid jadinya. Nah, sehingga ya kalau terjadi hetero ini betul-betul kita harus hilangkan terlebih dahulu supaya estimasi kita itu valid. Akibat yang lain, ya, keberadaan heterokedastisitas itu dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Nah, ya jelas kan? Karena pengujian nilai koefisien regresi, pengujian T dan pengujian F-nya itu tadi tidak valid. Akibatnya ya akan terjadi kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Interpretasinya akan salah. Koefisiennya itu bisa terlalu besar, koefisien regresinya, atau bisa terlalu kecil. Nah, ini ya kira-kira akibat yang ditimbulkan oleh heterokedastis. Lalu bagaimana kita mendeteksi heterokedastisitas? Nah, tadi kan di awal sudah sedikit saya sampaikan bahwa heterokedastis itu bisa kita lihat dari plot residual ya. Untuk mendeteksi awalnya kita bisa melihat residual plotnya, tapi kalau kita kesulitan ya, kita tidak yakin dengan plot residualnya ini ya, kita masih punya cara yang lebih efektif untuk menguji apakah model kita itu terdapat hetero atau tidak ya. Caranya gimana? Nah, yang pertama tadi ya, deteksi hetero dapat dilakukan dengan mengamati residual kuadrat yang menunjukkan suatu pola tertentu. Nah, tadi kita bisa plotkan residualnya. Lalu yang kedua, nah, kita bisa menggunakan bentuk prosedur formal yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya hetero berupa ada yang namanya Park test, kemudian Glaser test, Bruce Pagan test, atau White test gitu ya. Nah, di Efuse menu-menu ini untungnya sudah disediakan sehingga kita tidak akan kesusahan sebetulnya ya. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya mendeteksi hetero menggunakan Efuse. Oke. Lalu bagaimana cara melakukan perbaikan ya, setelah kita tahu tadi definisinya, kita tahu penyebabnya, kemudian akibatnya kita sudah tahu, kemudian deteksinya sudah kita ketahui juga ya, sudah kita lakukan deteksi, oh ternyata memang model kita ini terdapat hetero. Lalu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya jelas sudah tentu kita harus melakukan perbaikan heterokedastisitas. Caranya, nah ada dua cara. Yang pertama, ketika variance UI-nya diketahui, ya kita menggunakan weighted least square atau WLS, atau biasa juga disebut sebagai generalized least square atau GLS untuk mengkoreksi heterokedastisitas. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya variance UI-nya itu tidak diketahui? Ya. Kalau variance-nya tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan estimasi dengan pendekatan White's heteroskedasticity consistent variance and standard error. Ini juga sudah tersedia di perangkat Lunang Efuse, gitu ya. Atau juga kita bisa melakukan transformasi data ya dengan menggunakan informasi plot grafis tentang pola hetero dalam model. Nah, jadi gimana caranya kalau kita misalnya mau mendeteksi heterokedastis di Efuse?
ya, caranya itu gampang. Kalian buka dulu data yang sudah kalian bikin kemarin ya, data tugas kalian. Kemudian kalian lakukan estimasi ya, dari model yang sudah kalian lakukan estimasi seperti ini ya. Ini saya ambil contohnya dari contoh model ekspor harga dan kurs ya. Nah, ini saya sudah punya estimasi model regresinya. Sekarang kalau mau melihat apakah model ini terdapat hetero atau tidak, itu kalian tinggal pergi ke view, kemudian pilih residual diagnostic, lalu di bawah, paling bawah sini ada heterokedasticity test. Nah, pilih yang ini. Nah, ini kan tadi ya beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi heterokedastisitas. Ya, yang pertama ada Bruce Pagan Godfrey, kemudian ada Harvey, ada Gletser, ada Ark, ada White gitu ya. Nah, kita ambil contoh misalnya yang kita menggunakan Bruce Pagan Godfrey. Nah, coba kita klik OK. Oke ya. Ya, hasilnya akan seperti ini. Perhatikan di sini ada heterokedastisitas tes Bruce Pagan Godfrey ya. Kemudian di bawahnya itu ada F statistik, observation R square, dan scale explain SS. Nah, untuk melihat apakah model ini terdapat hetero atau tidak, kalian cuman perhatikan nilai probabilitas dari F statistiknya. Ya, di sini kita lihat probabilitas F statistik itu sebesar 0,0208. Oke, pengujiannya, ingat hukum pengujiannya kemarin gimana? Ya, kalau alfanya itu lebih dari 0,05, maka kesimpulan yang kita ambil itu terima 0 ya, kalau dia lebih dari 0,05. Kemudian kalau dia kurang dari 0,05 maka tolak H0 ya. Nah, untuk pengujian heterokedastisitas, hipotesisnya kita tahu bahwa H0 nya itu adalah homokedastis, sementara H1 atau HA nya itu adalah heterokedastis. Jadi kesimpulan yang kita ambil di sini itu adalah tolak H0 atau terima H1 atau HA. Ya, maka kesimpulannya terdapat heterokedastis. Ya, jadi model kita ini masih terdapat heterokedastisitas. Lalu caranya gimana? Ya. Kalau terdapat heterokedastisitas kan harus kita perbaiki ya. Nah, salah satu caranya tadi sudah disampaikan ya, kita bisa menggunakan metode weighted least square jika variannya itu diketahui. Kalau tidak diketahui, kita bisa menggunakan white heterokedasticity consistent variance, atau kita juga bisa melakukan transformasi data. Nah, kemarin transformasi data itu kan kita bisa merubah bentuk fungsi ya. Bentuk fungsi model regresi kita itu bisa kita ubah ke dalam apa aja. Kemarin ada model level linear gitu ya, level-level, kemudian log level, kemudian level log, dan juga log ya. Saya akan coba di sini memperbaiki heterokedastisitas di model kita ini menggunakan teknik transformasi data ke dalam bentuk fungsi logaritma gitu ya. Nah, ini saya sudah punya modelnya ya, model log ya. Model log itu dia seperti ini ya, tinggal kita tambahkan log ya, kemudian buka kurung ekspor, tutup kurung log, buka kurung harga, dan seterusnya ya. Maka hasilnya dia akan seperti ini, hasil estimasinya. Lalu coba kita deteksi kembali ya, kita coba ulang langkah yang kita lakukan untuk melihat apakah model ini masih terdapat hetero atau tidak.
Caranya ke view, kemudian pilih residual diagnostic lagi, kemudian heterokedastisitas test. Ya, kita pilih Bruce Pagan. Nah, di sini di regresor di sini muncul modelnya. Oke, nah coba kita perhatikan ya. Sekarang kita lihat F statistiknya. Nilai probabilitas F statistik itu sekarang dia berubah menjadi 0,07 ya. Artinya sini probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya kita ya terima H0. Artinya model kita ini sudah terbebas dari heterokedastisitas ya. Nah, saya kira ini tidak sulit untuk dilakukan karena langkah-langkahnya sudah disampaikan di awal gitu ya. Jadi ketika terdapat heterokedastisitas ya kita tinggal ubah itu atau transformasi ke dalam bentuk model yang sesuai gitu ya, bisa model logaritma, log-log atau model yang lainnya. Oke. Nah, saya kira untuk heterokedastisitas sampai di sini dulu. Untuk tugas nanti akan menyusul ya. Saya akan umumkan di Google Class. Ya. Ini saya kira sekian untuk penjelasan singkat terkait heterokedastisitas atau asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam model regresi classical linear regression model. Sampai jumpa, stay safe dan stay home.